Hari ini aku belajar kata baru, berondong. Artinya, Banyak banget orang Indonesia masih suka nanya ke aku, kenapa kamu belajar bahasa Indonesia? Kenapa kamu tetap tinggal di Indonesia? Lu anjing kopi naon monyet kopi tak asem anjing anjing aing kereknya kopi asem kopi romano anjing. Pernah nggak kamu bayangin hidup di sebuah negara yang punya lebih dari 700 bahasa, dan semuanya hidup berdampingan tanpa saling mendominasi? Kedengarannya kayak cerita fiksi ya, tapi ini nyata dan terjadi di negeri yang kita pijak setiap hari, Indonesia. hari ini aku belajar kata baru, berondong. Artinya, cowok muda yang suka sama cewek lebih tua. The hardest part about learning the Indonesian language is that all the courses, books, and even Google Translate teaches you to speak in a formal and very awkward way. For example, they want you to say things like, "Kenapa Anda melakukan itu? Saya bilang jangan lakukan itu. Sekarang Anda lihat apa yang terjadi." Well, actually, the real way to say that in Indonesian is, "Kan? Negara ini bukan cuma kaya budaya, tapi juga punya kekayaan linguistik yang luar biasa. Saking kayanya, banyak ahli bahasa dunia bahkan menyebut Indonesia sebagai salah satu pusat keanekaragaman bahasa terbesar di planet ini. Bukan Afrika, bukan India, tapi Indonesia. Bayangin aja, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kamu bisa mendengar ratusan dialek dan logat berbeda hanya dengan naik bus antar kota. Dan lebih gilanya lagi, semua itu berjalan harmonis. Nggak ada pertengkaran soal bahasa mana yang lebih unggul. Nggak ada perebutan antara dialek daerah mana yang paling asli. Semua hidup berdampingan. Semua diakui. Bule-bule yang tinggal lama di sini kadang suka heran. Kok bisa ya masyarakat yang seberagam ini tetap bisa nyambung satu sama lain? Bahkan di negara mereka yang cuma punya satu atau dua bahasa resmi aja, kadang komunikasinya ribet. Apalagi kalau udah ngomongin soal kelas sosial atau aksen. Tapi di Indonesia, beda logat bukan jadi halangan. Justru jadi identitas yang dibanggakan. Banyak banget orang Indonesia masih suka nanya ke aku, kenapa kamu belajar bahasa Indonesia? Kenapa kamu tetap tinggal di Indonesia? Jadi aku mau kasih kalian jawaban. Yang pertama, karena aku udah nyaman tinggal di Indonesia, aku sudah pengen dapat suami orang Indonesia. Dan aku nggak mau aku punya masalah ngobrol sama mertua aku. Lebih baik belajar bahasa Indonesia supaya bisa ngobrol sama mertua aku. Supaya juga bisa ngobrol sama suami aku, berantem sama suami aku. Nah, terus aku juga pengen ikut gosip. Gimana aku mau ikut gosip kalau nggak bisa bahasanya? Sama ibu-ibu gosip, sama teman-teman aku bergaul gosip. Apalagi pelajari budayanya, pelajari culture-nya, semuanya harus pakai bahasa Indonesia. Jadinya menurut aku lebih enakan aku belajar bahasa Indonesia supaya bisa ngerti semuanya. Insya Allah kedepannya aku bisa belajar bahasa Jawa, bahasa Sunda, semua bahasa daerah. Bahasa Indonesia itu unik. Dia fleksibel. Nggak kaku, nggak ribet. Kamu bisa ngomong pakai bahasa sehari-hari dan orang tetap ngerti. Mau kamu dari Medan, Makassar, Bali, atau Papua, kalau udah ngomong bahasa Indonesia, langsung nyambung. Nggak ada istilah bahasa standar yang memaksa kamu menyesuaikan diri. Yang penting bisa dimengerti, selesai. Makanya, makin kesini, makin banyak bule yang belajar bahasa Indonesia. Awalnya karena kebutuhan, tapi lama-lama karena rasa nyaman. Mereka merasa lebih dekat dengan masyarakat lokal. Mereka merasa dihargai karena mau berusaha. Dan dari situ muncul rasa cinta. Ada seorang ekspatriat asal Kanada yang bilang, "Saya tinggal di Jakarta selama 3 tahun. Awalnya saya pikir semua orang di sini pasti bisa bahasa Inggris, tapi saya salah. Mereka lebih senang kalau saya ngomong pakai bahasa Indonesia. Bahkan kalau masih belepotan pun mereka tetap tersenyum. Itu bikin saya semangat belajar." Cerita kayak gini bukan 1-2, banyak. Dan semua berujung pada satu kesimpulan. Bahasa Indonesia punya kekuatan yang bikin orang merasa diterima. Lu anjing kopi naon monyet kopi tak asem anjing aing kereknya kopi asem kopi romano anjing.
mending aing meuli teh sisri anjing lah. Hijieun kabeli. Emang kita beli naonnya nih? Hah? Beli naon? Iya, Romano aing karek nginumna kopi kape ieu. Ini asem ki siga mah 3 marimas anjing ieu mah. Mahalna bae aing meuli, mending aing meuli teh jus tujuh aing kabeuli. Aku jancek ge mbek kelakuannya Sodik gitu. Dek kan iki subuh-subuh nelpon. Tulung ngono aku kecelakaan ki. Ya panik wong, tak parani. Madang wis tak parani. Dek, awak mau koneng kabeh to, Dek? Iya. Aku iki lho mau nubruk bakul lodo. Iki. Saat negara-negara lain berlomba-lomba menginternasionalkan bahasanya, Indonesia justru berpegang teguh pada apa yang dimilikinya. Mungkin bahasa Indonesia belum jadi bahasa global. Mungkin belum banyak universitas luar negeri yang mengajarkannya. Tapi perlahan, bahasa ini mulai menampakkan kekuatannya. Semakin banyak penutur asing yang belajar bahasa Indonesia bukan karena kewajiban, tapi karena ketertarikan. Karena mereka ingin lebih memahami budaya Indonesia. Karena mereka jatuh cinta pada negeri ini. Dan mungkin karena mereka lelah dengan dunia yang terlalu seragam. Bahasa Inggris memang kuat, tapi kekuatannya cenderung mendominasi. Bahasa Indonesia berbeda. Ia tidak menyerang, ia merangkul. Dan dalam dunia yang makin penuh konflik dan kesenjangan, mungkin inilah saatnya dunia belajar sesuatu dari Indonesia. Bahwa kekuatan sejati bukan soal mendominasi, tapi soal merayakan perbedaan. Saya memilih untuk bicara bahasa Indonesia dan saya suka sekali bahasa Indonesia dan kebudayaan Indonesia. Saya pikir itu menarik sekali dan banget. Saya suka sekali itu. Dan saya memilih untuk belajar itu untuk 1 tahun sebelum saya bisa datang ke sini. Ini pertama kali saya akan bertugas di sini dan saya gembira sekali. Saya senang sekali karena saya bisa datang ke sini. Saya sudah belajar banyak dan saya bisa menggunakan bahasa saya dan saya bisa bertemu dengan orang yang berasal dari sini dan beberapa pulau dan saya akan bertugas untuk kerjasama dengan TNI AD. Pertama kali saya bertemu dengan angkatan AD dan saya berkata, oh saya bisa bicara bahasa Indonesia. Mereka berkata, wah tetapi Anda mempunyai kulit putih, Anda bisa bicara bahasa Indonesia? Dan saya berkata, ya saya bisa. Saya di sini untuk kerja sebagai terjemahkan. Sahabat, di dunia yang semakin cepat dan seragam, keberanian untuk mempertahankan bahasa sendiri adalah bentuk perlawanan yang paling halus, namun paling bermakna. Indonesia sudah membuktikan bahwa kita bisa tetap maju tanpa harus kehilangan jati diri. Kita bisa global, tapi tetap lokal. Kita bisa terbuka, tapi tidak kehilangan akar. Dan semua itu berawal dari satu hal kecil, bahasa. Sampai jumpa di suara selanjutnya. Silakan tulis di kolom komentar, bahasa daerah apa yang kamu kuasai selain bahasa Indonesia? Atau apakah kamu pernah merasa lebih nyaman ngobrol pakai bahasa Indonesia dibanding bahasa Inggris?